Rusia, tujuan serang Ukraina, akhiri dominasi NATO dan AS di tatanan global. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memberikan ultimatum pasukan Ukraina dari resimen Neondazi Azov dari Garda Nasional Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik metalurgi utama Mariupol, Donbas, Ukraina Timur. Menghadapi situasi bencana, menyerukan mereka untuk menyerah dan bertahan hidup. Ultimatum kedua Rusia bersamaan sikap Kementerian Luar Negeri Cina meyakinkan Rusia di Beijing, Selasa 19 April 2022, untuk terus meningkatkan koordinasi strategis terlepas dari volatilitas ketidakpastian internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Yucheng, memberikan jaminan kepada Duta Besar Rusia untuk Cina, Andrei Denisov, yang melakukan pertemuan pada Senin 18 April 2022. Rusia dan Cina sepakat untuk segera mengakhiri dominasi North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat di tatanan global karena telah membuat ketidakseimbangan dan ketidaksetara dalam percaturan politik global. The Times of Israel dan Reuters, Selasa malam, 19 April 2022, mengutip Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia sekali lagi menawarkan batalion nasionalis dan tentara bayaran asing kesempatan untuk menghentikan semua aktivitas militer dan meletakkan senjata mereka mulai siang hari. Setiap orang yang meletakkan senjata mereka akan dijamin selamat. Komandan Resimen Azov, Denis Prokopenko, mengatakan dalam sebuah pesan video bahwa Rusia telah mulai menjatuhkan bom penghancur bunker di pabrik baja Azovstal tempat kelompok itu bertahan. Komandan pemberontak Donetsk People's Republic atau DPR, Edward Basurin, mengatakan pasukan kejut separatis telah melancarkan serangan ke pabrik dengan dukungan Rusia. Federasi Rusia benar-benar membantu kami dalam hal ini, memberi dukungan udara dan artileri, kata Edward Basurin. Edward Basurin menolak anggapan bahwa warga sipil mungkin masih terjebak di kawasan industri. Tidak ada warga sipil di sana sekarang, kata Edward Basurin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan kampanye Moskow di Ukraina memasuki tahap baru. Sergei Lavrov mengatakan dalam sebuah wawancara dengan siaran televisi India Selasa bahwa operasi terus berlanjut dan fase lain dari operasi ini dimulai sekarang. Pernyataan Sergei Lavrov mengikuti pernyataan Ukraina bahwa Rusia pada hari Senin 17 April 2022 melancarkan serangan di jantung industri timur negara itu, Donbas. Milisi DPR didukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina selama 8 tahun di wilayah yang sebagian besar berbahasa Rusia dan telah mendeklarasikan 2 republik independen yang telah diakui oleh Moskow. Sergei Lavrov menekankan bahwa operasi Rusia ditujukan untuk pembebasan penuh Republik Donetsk dan Luhansk. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Yucheng, di Beijing, Selasa 19 April 2022, mengatakan ada peningkatan hampir 30% nilai perdagangan Cina-Rusia dalam 3 bulan pertama tahun ini. Liu Yucheng menyebut data tersebut merupakan bukti ketahanan kerjasama dua negara. Liu Yucheng dan Denisov membahas krisis di Ukraina. Namun, detail isi pembicaraan tersebut tidak disampaikan. Cina sejauh ini telah bersikap menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia atas invasi Ukraina. Cina sudah menegaskan tak akan mau menjatuhkan sanksi ke Rusia. Cina juga menolak menyebut operasi militer Rusia di Ukraina secara invasi. Walau begitu, Cina berharap ada solusi diplomatik dan menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Pada Jumat 4 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di Beijing mengumumkan kemitraan strategis tanpa batas. Vladimir Putin dan Cina sepakat melawan dominasi pengaruh NATO dimotori Amerika Serikat dalam tatanan global. Presiden Cina Xi Jinping menyapa peserta saat Presiden Rusia Vladimir Putin kedua kanan dan Presiden Bulgaria Rumen Radev berdiri di dekatnya pada St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF Rusia, Jumat 7 Juni 2019. Hubungan Cina dan Rusia kian mesra di tengah ketegangan yang masih berlanjut di Ukraina setelah Vladimir Putin memulai apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus pada akhir Februari lalu. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya menganggap operasi khusus tersebut sebagai invasi yang menyerang kedaulatan Ukraina dan menjatuhkan sejumlah sanksi. Namun, terlepas dari volatilitas internasional, Kementerian Luar Negeri Cina dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Yucheng, memberikan jaminan ini kepada Duta Besar Rusia untuk Cina, Andrei Denisov, pada hari Senin 18 April. Tulis pernyataan tersebut seperti dikutip dari channel News Asia, Selasa 19 April. Kemesraan antara Cina dan Rusia salah satunya terlihat dari hubungan dagang keluarga. Terlihat dari hubungan dagang keduanya. Liu Yucheng menyebutkan bahwa terjadi peningkatan hampir 30% dalam perdagangan Cina-Rusia dalam 3 bulan pertama tahun ini. Ini sebagai bukti ketahanan dan kekuatan
kekuatan endogen dari kerjasama antara kedua negara, kata Lee menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China. Pernyataan itu juga membeberkan bahwa kedua utusan tersebut juga membahas tentang konflik dan kondisi di Ukraina. Sejauh ini China bersama dengan India dan Turki tidak mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aksi Rusia di Ukraina, di mana PBB melaporkan ada lebih dari 2.000 warga sipil yang tewas sejak perang dimulai pada 24 Februari. Namun Rusia membantah telah menargetkan warga sipil dalam operasi khususnya tersebut. Sebelumnya Amerika Serikat telah memperingatkan sikap China yang menolak untuk mengutuk Rusia ini. Presiden AS Joe Biden bahkan mengancam Presiden Xi Jinping jika Beijing menunjukkan sikap dukungan atau membantu Rusia secara material. Wakil Menteri Luar Negeri China, Lee Yucheng di Beijing, Selasa 19 April 2022, mengatakan ada peningkatan hampir 30% nilai perdagangan China-Rusia dalam 3 bulan pertama tahun ini. Lee Yucheng menyebut data tersebut merupakan bukti ketahanan kerjasama dua negara. Lee Yucheng dan Daniel membahas krisis di Ukraina. Namun, detail isi pembicaraan tersebut tidak disampaikan. China sejauh ini telah bersikap menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia atas invasi Ukraina. China sudah menegaskan tak akan mau menjatuhkan sanksi ke Rusia. China juga menolak menyebut operasi militer Rusia di Ukraina secara invasi. Walau begitu, China berharap ada solusi diplomatik dan menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Pada Jumat 4 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing mengumumkan kemitraan strategis tanpa batas. Vladimir Putin dan China sepakat melawan dominasi pengaruh NATO di Matori Amerika Serikat dalam tatanan global. Presiden China Xi Jinping menyapa peserta saat Presiden Rusia Vladimir Putin ke dua kanan dan Presiden Bulgaria Rumen Radev berdiri di dekatnya pada St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF Rusia Jumat 7 Juni 2019. Hubungan China dan Rusia kian mesra di tengah ketegangan yang masih berlanjut di Ukraina setelah Vladimir Putin memulai apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus pada akhir Februari lalu. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya menganggap operasi khusus tersebut sebagai invasi yang menyerang kedaulatan Ukraina dan menjatuhkan sejumlah sanksi. Namun terlepas dari volatilitas internasional, Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan koordinasi strategis dengan Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri China Lee Yucheng memberikan jaminan ini kepada Duta Besar Rusia untuk China Andrei Denisov pada hari Senin 18 April. Tulis pernyataan tersebut seperti dikutip dari channel News Asia, Selasa 19 April. Kemesraan antara China dan Rusia salah satunya terlihat dari hubungan dagang keluarga. Terlihat dari hubungan dagang keduanya. Lee Yucheng menyebutkan bahwa terjadi peningkatan hampir 30% dalam perdagangan China-Rusia dalam 3 bulan pertama tahun ini. Ini sebagai bukti ketahanan dan kekuatan endogen dari kerjasama antara kedua negara, kata Lee menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China. Pernyataan itu juga membeberkan bahwa kedua utusan tersebut juga membahas tentang konflik dan kondisi di Ukraina.